Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah SWT yang alhamdulillah di hari ini, hari Ahad 9 Safar 1447 Hijriah, yang bertepatan tanggal 3 Agustus 2025, kita masih diberikan jatah usia lengkap dengan berbagai kenikmatannya. Pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita awali dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Jami PPI At-Taqwa dan dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran walaupun satu halaman. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini tentunya menjadi ibadah yang mabrur, amin. Dan juga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali bisa menambah ilmu kita kembali di program ngasuh di masjid yang kita cintai, Masjid Jami PPI At-Taqwa, Jalan Kebun Kopi, Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semuanya? Masih tetap semangat dan harus semangat. Dan pagi hari ini yang akan menyampaikan materi Bapak Ustadz Haji Asep Rohidin, yang akan mengangkat tema masih lanjutan yang kemarin, yaitu upaya mencapai sholat khusyuk bagian yang ke-22. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat yang dimanapun berada, marilah kita simak bersama-sama penjelasan dari narasumber kita kurang lebih 1 jam ke depan. Mangga Pak Ustadz, dipersilahkan. Mangga Mas, itu nuhun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'da. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa qala fil hadis al-akhar, as-salatu jama'ah afdalu min salati fardhi bi 70 wa 20 darajah. Alhamdulillah jemaah Masjid Jami PPI At-Taqwa, Yayasan Darul Mutakin, para penonton jemaah sekalian yang ikut ngaji baik TV DM, Facebook DM streaming, ahlan wa sahlan. Dan izin Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur Allah masih membangunkan kita di tidur nyenyak, lanjutkan aktivitas ibadah, sholat subuh berjamaah. Mungkin sebelumnya banyak yang tahajud, mudah-mudahan semuanya tahajud. Tutup dengan witir, datang ke masjid berjamaah, lanjutkan yasluna kitab Allah. Kita udah rutin baca Al-Quran berjamaah bersama para asatid. Kemudian khusus untuk Ahad dilanjutkan kajian. Alhamdulillah. Seperti yang kami janjikan, insya Allah jamaah akan mendapatkan hadiah. Sebuah buku, insya Allah eksklusif bukunya, Bu. Nah ini covernya tebal banget. Kenapa saya ngasih buku etika kehidupan muslim ke santri? Covernya tipis, bau ligir, Bu. Itu aya koperan, aneh bau dokter. Jilidnya bau ligir, wah koperan. Kumaha kan kegelan gitu. Maka Kak Isman tolong bikin koper yang tebel, sudah mau kakek gelim. Hanya mohon maaf beribu maaf, dari percetakan DM baru kelar berapa ini. Mungkin gak semuanya, mohon maaf ya. Tapi saya udah janji akan dikasih hadiah. Barangkali ini para bapak aja dulu, ya Bu, ibu sabar nggak? Ya. Dan anak-anak jangan dulu, santri nanti khusus untuk para bapak aja dulu, ya, bapak dulu.
Ya, tolong itu siapa santri tolong bagikan nih 3 orang sini. Jadi Obi, itu Mario ke bapak-bapak ada para sepuh dulu aja, ya. Nah, nih tolong bagikan. Nih satu lagi, seorang lagi. Ibu sabar Bu ya, anak-anak jangan dulu ya, nanti santriman nanti. Pak Ustadz Ahmad. Ini para bapak. Apa bapak sepuh lah, ke keluarga Dayam jangan dulu. Rupanya yang dari luar dulu. Mudah-mudahan pekan depan selesai semua. Kita cetak perdana 100 eksemplar Bu. Ya. Ini mudah-mudahan hadiah manfaat ilmu Yutafobi. Bapak kasih nama di depannya. Kemudian tanda tangan Pak Bisi Paliron. Ya. Alamat RT RW nomor 1 naon tulis. Bisi Pahili. Ada? Ini satu lagi nih. Ada yang belum Pak? Yang merasa Bapak? Ada Bapak yang belum? Udah. Ini tolong ya, terus kalaksanakeun janji eta. Belum semua ibu-ibu, mudah-mudahan Kang Isman menyelesaikan pekan depan. Buka halaman 32. Ibu-ibu lihat ke layar. Ke ini kita sampai pada kajian, tapi sebelum sampai pada kajian, saya akan menyampaikan bagaimana hebatnya pelajaran sholat yang disunnahkan Nabi SAW menurut pengamatan para ilmuwan. Yuk kita simak. Antara agama dan ilmu pengetahuan. Salah satu contohnya adalah penelitian tentang posisi sujud dalam sholat yang telah menarik perhatian para ilmuwan dan menyentuh benang merah antara kedalaman spiritualitas dan manfaat kesehatan yang nyata. Dalam video ini, kita akan menjelajahi sudut pandang ilmiah tentang posisi sujud dan baca lagi hadis yang lalu, kenapa Rasulullah SAW menyatakan ketika sujud itu dipastikan harus ada berapa tulang? 7 yang harus kena ke tempat sujud. Pertama, dahi dan hidung, kemudian kedua belah telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki dibentikan ke arah kiblat. Jadi sujud itu jangan asal. Ini rahasianya. Merangkai keajaiban yang terungkap melalui penelitian mengajak kita untuk melihat sholat sebagai praktik yang linier dengan ilmu pengetahuan. Posisi sujud dalam sudut pandang ilmiah. Selain sebagai ibadah yang menghubungkan manusia dengan Allah, sholat juga memiliki manfaat yang signifikan. Sumbernya saya kutip dari YouTube, salah satu di antara channel MyCrash ya. Bagi kesehatan fisik dan mental. Salah satu aspek penting dalam menjalankan sholat adalah kekhusyukan atau konsentrasi yang tinggi dalam setiap gerakan. Namun, ada beberapa orang yang cenderung terburu-buru dalam menjalankan sholat agar segera selesai. Tolong simak, nanti tolong komentarnya dari ibu maupun dari bapak. Dua gerakan yang sering dilakukan secara kilat adalah saat ruku dan sujud. Mereka mungkin menganggap bahwa aspek dunia lebih penting daripada menghargai setiap gerakan dalam sholat. Padahal, gerakan ruku dan sujud dalam sholat memiliki manfaat yang besar, baik dari segi medis maupun spiritual. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk memperlama gerakan ruku dan sujud karena dalam gerakan tersebut terdapat keutamaan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sungguh, jika seorang hamba berdiri untuk sholat, semua dosanya didatangkan dan diletakkan di atas pundaknya. Maka setiap kali dia rukuk dan sujud, dosa-dosa tersebut menjadi berjatuhan. Hadis ini menunjukkan bahwa semakin lama ruku dan sujud, semakin banyak dosa yang akan dilepaskan dari diri manusia. Ternyata, manfaat gerakan ruku dan sujud tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga memberikan manfaat medis yang signifikan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dan dokter, ditemukan bahwa gerakan ruku dan sujud yang dilakukan dengan lambat dan khusyuk memiliki dampak positif pada kesehatan. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 58 Allah berfirman, dan apabila kamu menyeru untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya sebagai ejek-ejekan dan permainan.
Yang demikian itu, ialah karena mereka suatu kaum yang tidak berakal. Ayat ini telah mengguncangkan pemikiran skeptis dari para ilmuwan untuk meneliti gerakan sholat dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Ceritanya dimulai dengan Dr. Fidelma, seorang profesor biologi yang berasal dari Universitas St. Edward di Austin, Texas, Amerika Serikat. Dr. Fidelma telah dianugerahi penghargaan Woman of Spirit pada tahun 2012 dan merupakan seorang ahli neuroscience di Universitas Texas. Dia telah melakukan penelitian yang menarik tentang syaraf-syaraf di otak manusia. Sebagai seorang dokter neurologi di sebuah rumah sakit, Dr. Fidelma terpesona dengan kompleksitas dan keajaiban otak manusia. Namun, ada satu hal yang membuatnya terkejut dalam penelitiannya. Selama penelitian yang dilakukannya dengan seksama dan memakan waktu yang lama, Dr. Fidelma menemukan bahwa ada beberapa urat syaraf manusia yang tidak dimasuki oleh darah. Ini menjadi penemuan yang menarik, karena setiap inci otak manusia membutuhkan suplai darah yang cukup agar dapat berfungsi dengan normal. Namun, ada urat syaraf tertentu yang tampaknya tidak membutuhkan darah untuk menjalankan fungsinya. Dr. Fidelma memperdalam penelitiannya dan akhirnya menemukan bahwa urat-urat syaraf tersebut hanya membutuhkan suplai darah dalam waktu yang sangat singkat, yaitu saat seseorang sedang melakukan sholat dengan posisi sujud. Dalam posisi sujud, darah dipompa secara intens ke urat-urat syaraf tersebut, memberikan suplai yang dibutuhkan untuk beberapa saat. Penemuan ini menjadi titik balik bagi Dr. Fidelma. Setelah meneliti secara ilmiah mengenai posisi sujud dalam sholat, dia merasa tertarik untuk mempelajari Islam secara lebih mendalam. Dr. Fidelma mulai mencari tahu tentang Islam melalui buku-buku keislaman dan diskusi dengan rekan-rekannya yang muslim. Dengan kesadaran penuh dan keyakinan yang besar, Dr. Fidelma akhirnya mengikrarkan keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keputusannya untuk memeluk Islam didorong oleh pemahaman ilmiahnya tentang manfaat posisi sujud dalam sholat dan penemuan-penemuan lain yang ia temukan dalam penelitiannya. Dr. Fidelma, yang sekarang dikenal sebagai seorang muslimah yang taat, tidak hanya berhenti pada keputusannya untuk mengikrarkan keislamannya. Dia memutuskan untuk membagikan pengetahuannya dengan orang lain melalui praktek medisnya. Dr. Fidelma membuka klinik yang diberi nama Pengobatan dengan Al-Quran, di mana dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan anjuran-anjuran dari hadits Nabi Muhammad dalam pengobatan pasiennya. Klinik tersebut menyediakan berbagai metode pengobatan Islami, termasuk penggunaan puasa, madu, habbatus sauda, atau jinten hitam, minyak zaitun, dan lainnya, sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan hadits Nabi. Dr. Fidelma terus mengkaji dan mengembangkan pengobatan Islami, serta memberikan pengobatan kepada pasien. Subhanallah. Kira-kira siapa yang mau berkomentar, memberikan tanggapan? Ibu, bapak boleh, santri boleh. Mic-nya siapa? Punten, ada mic-nya, silakan. Apa yang terkesan Bapak Ibu rahimakumullah menonton salah seorang profesor doktor ahli biologi juga neurologi urat saraf mempelajari tentang sujud yang disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hingga Allah memberikan hidayah membaca syahadatain bagi seorang profesor muslimah. Bukan hanya berhenti di situ, beliau terus mengembangkan kajian tentang Quran dan Sunnah sampai mendirikan sebuah rumah sakit atau klinik yang khusus metodologi penyembuhannya menggunakan pendekatan Quran dan Sunnah. Orang Amerika itu. Ada mangga singkat aja, takjub atau sebaliknya takjub tas gitu ya teruslah. Ini memberikan motivasi pada kita. Orang mah muslim teh tos tiba bahula. Sejak lahir kita udah muslim. Kita melakukan sholat itu bukan 1-2 tahun, sepanjang umur kita. Namun, ini persoalannya. Pertama, jarang di antara kita yang sudah merasakan khusyuk dalam sholat. Jarang di antara kita merasakan ada satu kenikmatan yang sangat dahsyat ketika sholat. Terutama ke dalam posisi ruku dan sujud. Pada baginda Nabi SAW mencontohkan diikuti oleh para sahabatnya kalau boleh sudah sujud, sholat malam, panjangnya hampir sama dengan rukunya. Lamanya ruku beliau hampir sama dengan berdirinya. Berdirinya beliau sekira Al-Baqarah plus An-Nisa tambah Ali Imran.
genep ratus ayat lebih. Masya Allah. Orang pas imam 3 kali baca doa sujud, protes. Ila teuing jenapah sujud teh. Gitu. Baik. Terima kasih jemaah sekalian. Baik yang off air punya online, kita lanjutkan ya. Kita sampai pada nomor 11 di buku halaman 32. Yang ada di buku dan fotokopian sama persis. Karena saya membuat fotokopian di PowerPoint itu gampang, tinggal copy paste aja. Ya. Buku ini dibuat dari sejak tahun 84. Saya ketika aku masih kuliah dulu, melalui revisi dan berbagai edisi, ada edisi buku kecil, buku saku, macam-macam itu, udah kemana-mana. Nah ini edisi terbaru 2025 dengan font huruf yang besar, hingga orang pak aki-aki itu kudu pakai kacamata. Tanya alasan kunaon teu maca buku salat teu katingali ngejeblag gitu. Ya. Terus penulisan dalilnya tidak langsung di situ, karena itu akan mengganggu daya ingat para bapak, para ibu. Kudu maca dalil, kudu ngapalkeun doa. Itu doa semuanya. Dalilnya disimpan di halaman terakhir. Tasyahud awal ini mungkin kajian ini agak panjang mas nih. Ya, agak panjang nih tentang tasyahud awal. Yang pertama kita lihat, nah, ada gambarnya Pak? Ada Bu? Ada ya. Gambar 08. Lihat kakinya tuh. Nih. Ya. Tasyahud awal ini dilakukan apabila Anda melaksanakan sholat fardu lebih dari 2 rakaat. Apa itu? Sholat maghrib, isya, duhur, asar. Kenapa dikatakan lebih 2 rakaat? Karena kalau subuh 2 rakaat tidak ada tasyahud awal, langsung tasyahud akhir. Caranya, ya, ini merujuk ke tandali nomor 2 halaman 60. Buka aja Pak halaman 60. Setelah 2 rakaat Anda duduk seperti duduk ketika duduk di antara 2 sujud, yang disebut duduk iftirosh. Begitu Anda sudah tumak nina, ini ditakbiring, ini bahasa asing ini, bukan bahasa Indonesia, bahasa hadis. Begitu Anda sudah tumak nina dalam posisi duduk tasyahud awal, simpanlah kedua telapak tangan Anda di atas kedua lutut Anda. Perhatikan gambar 08. Bentikanlah telunjuk tangan kanan Anda menghadap ke arah kiblat. Bacalah doa tasyahud awal berikut ini. Kita buka dalilnya. Kita baca doanya dulu. At-tahiyyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita baca ya per kalimat, kemudian kita terjemahkan. At-tahiyyatu, silakan. Segala kehormatan lillahi, bagi Allah, wassalawatu, dan rahmat, wat-thayyibatu, dan kebaikan. Assalamu, keselamatan, alaika, atasmu, ayyuhan nabiyyu,
wahai Nabi, wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahannya, assalamu, keselamatan, alaina, atas kami, wa ala, dan atas ibadillahi, hamba-hamba Allah, as-solihin, yang soleh. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, bahwa tiada Tuhan, illallah, kecuali Allah, wahdahu, yang maha esa, la syarika, tiada sekutu, lahu, baginya, wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad, abduhu, adalah hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya. An Abdillah bin Mas'ud, rawahu muttafaqun alaih. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, riwayatnya muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Baik, nah selanjutnya silakan melanjutkan di rumah ya. Terus baca seperti tadi saya contohkan buat perkata. Hadis yang ada di halaman 60, saya tulis beberapa hadis dan saya tambahkan di sini. Bulughul Maram 250. Jadi saya kutip hadis-hadis di buku itu, diantaranya di beberapa kitab hadis, diantaranya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau bersabda, iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah berpaling kepada kami, artinya melingkan mukanya. Faqala, beliau bersabda. Jadi beliau kalau bersabda akan memberikan pelajaran pada sahabatnya, selalu menghadapkan wajah, tidak memalingkan wajah. Bahkan seringkali beliau memegang pundak orang yang akan beliau nasihati atau kedua lututnya, menandakan beliau sangat serius. Idza shalla ahadukum, apabila salat salah seorang di antara kalian, falyaqul, maka katakanlah. Apa itu? yakni doa tasyahud awal. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sana. Summa yatakhayyar min du'ai ajabuhu ilaihi wa yad'u. Setelah syahadatain sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Rasul bersabda, kemudian ia boleh memilih doa yang ia sukai, lalu ia berdoa dengannya. Itu minimal sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kita lihat penjelasannya. Dalil tentang duduk tasyahud awal, perhatikan Bulughul Maram 248. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah,
idza sajada ahadukum fala yabrukul ba'ir, apabila seorang di antara kalian sujud maka menderum seperti menderumnya unta, duduknya unta. Wal yadha yadai qabla rukbatai, hendaklah dia menyimpan kedua tangannya sebelum lututnya. Akhrajah salasa. Wa huwa aqwa min hadisi Wa'il bin Hujrin. Ra'aitu, sementara Wa'il bin Hujrin lebih kuat di hadis yang di atas. Beliau menyatakan persaksiannya, ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi. Ya. Kalau tadi beliau hanya menyampaikan sabda Nabi. Kalau Wa'il bin Hujr melihat langsung dengan mata kasat beliau. Apa yang beliau lihat? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud, wa doa rukbataihi qabla yadaihi, beliau meletakkan kedua lututnya dulu, kemudian diikuti kedua tangannya. Ini ada dalil. Ketika sujud ada yang meletakkan tangannya dulu sebelum lututnya, ada yang meletakkan lututnya dulu sebelum tangannya. Bagi yang kuat silakan ikuti dari Wa'il tadi, lutut dulu yang betul, yang sangat sahih, yang lebih kuat. Tapi kalau memang berat badannya, kalau lutut dulu jadi inggeng bumi dah, maka boleh tangannya dulu. Yang tidak boleh kepala dulu. Kabayang Mas Darto salira ageng sujud sirahna heula. Koprol. Hal-hal penting dari hadis. Hadis ini lebih kuat daripada hadis yang diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum beliau meletakkan kedua tangannya. Rawahu al-Arba'ah. Hadis pertama ada syahidnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Sementara Bukhari menyebutnya secara mu'allaq dan mauquf tuh. Jadi hadis yang pertama yang menyatakan meletakkan tangannya dulu baru ruku, itu hanya sampai kepada sahabat hadisnya. Tapi sekali lagi dua-dua ini diperbolehkan ketika memang tidak mampu. Terus terang saya nggak bisa lutut dulu, sulit. Ya, tapi kalau sehat fix ya coba lutut dulu. Kalau nggak bisa ya coba tangan dulu. Tong sirah hulawe. Baik, dan seterusnya saya kutip semua ini. Nah ini, langsung ya. Seorang peneliti muhaddisin mengatakan tidak diragukan lagi bahwa lutut unta itu berada di tangannya, bukan di kakinya. Adapun yang berada di kakinya adalah urat lutut. Dan tidak diragukan lagi bahwa yang lebih dahulu sampai ke tanah dari tubuh unta ketika menderum adalah lututnya yang berada di tangannya. Sementara di sini melarang menyerupai menderumnya unta. Ibu pernah ningali unta? Kalau umrah bersama DM pasti ningali unta. Di kebun kurma itu ada unta, naik ibu boleh ke situ. Tapi unta teh mutar hungkul di sekian menit 10 real. Di unta itu kalau dia mau duduk pasti kaki ke depannya dulu, pasti soket, baru kaki belakang. Nah jangan seperti unta, jangan tangan dulu tapi lutut dulu. Dalil meletakkan tangan di atas lutut dan berisyarat dengan telunjuk di awal tahajud. Tahajud nah pohok atau kopi di awal tasyahud. Berarti
ibu-ibu konsen ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana iza qa'ada li tasyahudi, apabila beliau duduk untuk tasyahud, saya kan itu batin. Apabila beliau duduk untuk bertasyahud, wa du'a yadul yusra ala rukbatayhil yusra wa du'a yadul yumna ala rukbatayhil yumna. Beliau meletakkan lengan kirinya di atas lutut yang kiri, bukan di paha, lutut. Ya. Dan demikian pula lengan kanannya di atas lutut yang kanan. Kemudian wa aqadal salasan wa khamsina. Setelah itu beliau menggenggam tangannya seperti membentuk angka 53. Gini. Orang Arab menghitung mau tinggal sakit. Lain berapaan? Ia teh 53. So digenggam, wa asyara bis sababati, berisyarat dengan sababah, tunjuk. Kepel heula, lu ambillah bisa ngepel ya. Betul lah, ternyadar Bu. Ternyata ini nggak bisa dikepulkan, udah berapa minggu ini. Alhamdulillah bisa ngepul tuh ya, wasilah ngajak sholat. Alhamdulillah bisa ngepul, betul nih. Sakit rasanya, alhamdulillah tuh. Kemudian bisa. Jadi bukan begini Pak, ini lutut nih, bukan begini, kepulkan, perapkan, bau ngacung. Hadis rawahu Muslim. Wa fi riwayatillahu, dan dalam riwayat yang lain, wa qabada asabi'ahu kulliha, beliau menggenggam semua jarinya, wa asyar billati al-ibham, berisyarat dengan jari yang dekat dengan ibu jari. Jari naon? Sama gini. Ya. Kapan dilakukan? Idza qa'ada litasyahudi, apabila beliau duduk untuk bertasyahud. Bahasa Sunda mah begitu gek diuk cung ngacung, at-tahiyatu lillah. Menurut hadis ini kalau Muslim. Wah hebat Pak ini. Baik, litasyahud, untuk bertasyahud, maknanya zikir khusus ini disebut tasyahud ya, karena mencakup doa kalimah syahadat, di samping di dalamnya terkandung pula doa yang dipanjatkan. Ucapan assalamu alaika, ini tafsir dari doa tasyahud. Semoga keselamatan Allah limpahkan kepadamu, dan assalamu alaina, semoga keselamatan dilimpahkan atas kami, adalah redaksi doa yang berbentuk kabar, berita, untuk lebih memantapkan. Aqada salasan wa khamsin, tadi sudah dijelaskan. As-sababah juga udah ya, langsung aja lewat. Hal-hal penting dari hadis. 1. Disyariatkannya duduk untuk tasyahud ketika melakukan sholat 2 rakaat, yakni sholat yang bertasyahudnya hanya 1 kali. Adapun sholat yang 3 atau 4 rakaat, maka tasyahudnya ada 2 kali. Tasyahud awal, tasyahud. Disunahkannya meletakkan tangan di atas paha ketika tasyahud. Sebentar. Sholat sifat tangan ketika tasyahud. Tangan kanan dibukakan di atas paha kiri, adapun tangan itu dibalik, tangan kanan dibuka di atas paha. Atau dikitu tanya. Tuh, itu kitab asli Pak itu. Tuh, ternyata para ulama juga dan manusia biasa dibulak ya. Ya betul aja sama kita. Dalam riwayat lainnya menunjukkan disunahkannya mengepalkan keempat jari tangan kanan dan bisa tadi
Kedua sifat tadi syariatkan dalam hal meletakkan tangan. Saya kira kalau ini baca, Bapak bisa puyeng Pak tuh, lihat tuh. Mata-mata. Ini konsumsi untuk para ustadz saja. Ametelier. Dalil doa tasyahud awal tadi sudah disebutkan. Nah, penjelasannya. Nah, sekarang kita pelajari kalimat-kalimat yang ada dalam tasyahud, Pak. Ya, langsung kita kutip dalam syarah Bulughul Maram. At-tahiyyatu lillah, apa artinya? Segala penghormatan hanya milik Allah. Tahiyyah bentuk jama' dari tahiyyah. Dengan bentuk jama' ini berarti mencakup semua makna keagungan Allah. Itu semua at-tahiyyatu lillah, keagungan Allah, sifat-sifat mulia Allah dan seterusnya hanya milik Allah. Jadi ketika kita at-tahiyyatu lillah, maknanya dalam hadis yang dimaksud semua keagungan, semua kebaikan, semua sifat-sifat yang baik itu lillah, hanya milik Allah. As-sholawatu adalah jenis sholat. Yang pertama kali masuk ke dalam kategori ini adalah sholat yang 5 waktu. At-tahiyyat segala wat-thayyibat, maaf. At-thayyibat segala kebaikan. Redaksi ini merupakan bentuk redaksi yang bersifat umum yang sebelumnya bersifat khusus. Maka semua perkataan, semua perbuatan dan atribut yang baik adalah milik Allah. Assalamu, An-Nawawi mengatakan tentang assalam pada kedua tempat, assalamu alaika dan assalamu alaina, boleh dengan 2 cara, yaitu dengan menyertakan huruf lam dan dengan tidak menyertakannya, namun menyertakannya lebih baik. Dan itu tercantum dari riwayat yang tepat dalam kitab As-Sahihain. Asalnya salam tu alaika. Itu. Bingung tuh saya sesuai redaksi hadis ya. Assalamu alaika. Adapun bentuknya dan seterusnya, rujukannya Al-Bukhari 813, Muslim 4. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ini Pak, lupa dulu, ternyata doa suatu mau dipelajari begitu hebatnya, Pak. Assalamu alaika ayyuhan nabi, artinya semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpah kepadamu wahai nabi. Yang dimaksud yaitu selamat dari kekurangan dan aib serta segala penyakit atau kerusakan. Ini adalah doa orang yang sholat untuk Rasulullah SAW. An-Nawawi mengatakan, Assalam adalah salah satu nama Allah Ta'ala, yakni yang selamat dari segala kekurangan, segala yang dibenci, segala penyakit, segala aib dan sebagainya. Maka sumber kedamaian itu ada dari Allah. Masih ingat doa melihat Ka'bah? Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, kadinya mengkol. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis. Allahumma antas salam, ya Allah sesungguhnya semua sumber keselamatan itu ya antas hanya darimu, wa minkas salam dan hanya darimu lah sumber keselamatan. Bahina rabbana bis, dan hiduplah kami wahai Tuhan kami dengan keselamatan. Alaika, nah apa yang maksud? Yang dimaksud dengan kaf kata ganti yang kedua sini bukan orang kedua yang hadir, tapi maksudnya ya sekadar penyampaian salam, baik itu hadir maupun tidak, dengan dekat maupun jauh, hidup maupun mati. Karena itulah diucapkan pelan, dan ini dikhususkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita assalamu alaika ayyuhan nabi, salam itu khusus ditujukan untuk
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, an-nabiyyu berasal dari al-inba yang artinya mengabarkan, dan bisa berasal dari nubuwah yang artinya tinggi. Ini bisa bermakna maf'il, yakni dengan isim fa'il, subjek dan seterusnya. Rahmatullah artinya rahmat Allah, sifat yang hakiki milik Allah Ta'ala. Wa barakatuh, barokah bentuk jama dari barokah, yaitu kebaikan yang banyak dari segala sesuatu. Ini Pak, banyak yang apa sih arti barokah? Barokah teh saya diterjemahkan Pak. Yang cek orang cat tasikma barokah teh balakat titik balakat comrang beteng butik tik barokat menang. Dalam EYD barokah sama dengan berkat, berkat Allah yang Maha Kuasa. Ini di preambul itu. Nah ini dijelaskan nih di Bulughul Maram, syarah Bulughul Maram, barokah itu apa tadi? Kebaikan yang banyak dari segala sesuatu. Dasarnya Al-Anbiya 21 ayat 50, dan Al-Quran ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah, untuk mengingatkan bahwa yang tercuat di Al-Quran adalah kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah dapat ilmu baru nih. Assalamu alaina, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kami. Yang dimaksud adalah nih, assalamu alaina itu adalah semua yang hadir, baik imam, makmum, dan malaikat. Ketika kita baca doa tasawuf, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, kita menyampaikan salam doa untuk Nabi. Tapi ketika kita berdoa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ya Rabbana, ya Allah, limpahkan pula kesejahteraan, keselamatan kepada kami. Siapa kami? Imam, makmum, dan semua malaikat. Masya Allah, dalam saat itu kita saling mendoakan, ya. Asyhadu, nah lanjut, aku bersaksi, dan seterusnya. Maksudnya aku memastikan dengan pengabaran, karena syahadat, persaksian adalah mengetahui dengan pasti. Asyhadu. Ar-Raghib mengatakan syahadat adalah ucapan yang terlahir dari pengetahuan yang diperoleh dengan kesaksian mata hati atau penglihatan. Tuh Pak. Jadi mana asyhadu itu bukan main-main. Makanya orang yang betul-betul tahu makna doa baca sholat tidak mungkin asal-asalan. Da urang mah tahiyatnya ngagarolong we. Atayat kurang beres, imam encan ngahuleng nuan imam. Kalau kita udah tahu asyhadu itu artinya satu pengakuan berdasarkan ilmu pengetahuan. Asyhadu, sesungguhnya aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain. Pengakuan bahwa kita mentauhidkan Allah itu tidak hanya di lisan saja, langsung dengan hati dan juga atas pengetahuan dan keimanan. Makanya orang yang berucap syahadatain, lihat para imam sampai sekarang selalu mantap, selalu tegas. Ini mohon maaf nih pada ibu-ibu jibo ini atau MC, hati-hati mengucapkan innal hamdalillah. Tolong perhatikan hurufnya, jangan ain kacaletot. Ya kan saya lihat di sini jibo itu saya putar orang itu benar, nah tipe belit gitu. Bener. Ya yang di MC itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may
yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Tong pabulita. Asyhadu alla ilaha illallah. Sing mantep. Udah tahu ilmunya. Pengakuan bahwa aku bersaksi bahwasanya dia Tuhan itu harus betul-betul berdasarkan keyakinan, bukan cuma di mulut saja, tapi tembus ke hati dan berdasarkan pengetahuan bahwa memang tiada Tuhan yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita mintai pertolongan illallah, kecuali Allah. Muhammadan, nah ini Bu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Syahadatnya bukan syahadat yang biasa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, bukan itu. Kalau kita membaca tasyahud, kalimat awalnya at-tahiyatu lillah wassalawatu, maka syahadatainnya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Kecuali redaksi yang lain juga sahih. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, entong tut kabeh atuh. Esok at-tahiyatul lam mubaraka tut dewae. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tut samsiah itu. Yang pertama at-tahiyatul mubarakatus samsiat tul komaria wat thayyibatut tut toto tuhnya. Nah itu baru syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Boleh sahih juga. Yang saya tulis sekali lagi di buku surat ini satu macam saja, bukan berarti tidak ada doa tasawuf yang lain, ya, perlu dipahami itu. Kenapa? Meh bingung. Apakan dulu yang satu macam mantap, hafalnya tidak hanya bacaan saja, dengan artinya bahkan maknanya. Ulangi, Muhammadun, para ahli bahasa mengatakan bahwa Muhammad dan Mahmud adalah isi maf'ul dari hamada, memuji dengan tasydid pada huruf mim. Hal ini karena karakternya yang terpuji. Masya Allah, dalam banget ya. Ibnu Faris mengatakan karena itulah Nabi kita dinamai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Ta'ala telah mengatur sifat-sifatnya yang terpuji. Di sebuah ayat Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya Muhammad benar-benar punya akhlak yang agung. Nah, Nabi SAW mempunyai banyak nama. Yang nama-nama yang menunjuk, yaitu nama-nama yang menunjukkan dari sifat yang sesuai mananya. Ayyuhan nabiyyu, ini bentuk pengubahan dari orang ketiga kepada orang kedua. Padahal lafaz untuk orang ketiga menuntut konteks keduanya, yakni bahwa mereka itu dapat meraih kebaikan kecuali karena keberadaannya. Maka mereka pun mengarahkan khitab, redaksi untuk orang kedua. As-sholihin itu orang-orang soleh, orang-orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak para makhluknya. As-solih itu siapa? Orang soleh. Siapa orang itu? Soleh itu. Apa ciri-cirinya orang disebut soleh? Nih, ya ini orang-orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya. Hablum minallah, hablum minan, baru dikatakan soleh. Hal penting, dzikir ini disebut tasyahud berasal dari lafaz syahadatain. Jadi boleh disebut doa tasyahud karena ada kalimat syahadat, atau disebut juga doa tahiyat juga boleh karena ada kalimat tahiyat.
Tasyahud ini dibaca 1 kali dalam sholat yang 2 rakaat. Sedangkan dalam sholat yang 3 atau 4 rakaat dibaca 2. Itu pertama setelah rakaat kedua sebelum salam. Uang terus ke sambil ngantosan naon tuh konsumsi tuh soto. Wah, Ibu Siti sekedap aya soto. Tasyahud pertama hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi dan Hambali, sunnah menurut mazhab lainnya. Tasyahud itu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh 20 sahabat dengan berbagai redaksi. Tuh, Pak. Kalau ada sudah kita kok aneh, di mana ngajak ngajinya madhab naon, kada hati-hati. Udah dibuka ilmunya. Ada 20 sumber sahabat redaksi tasyahud. Syekhul Islam mengatakan semuanya boleh diamalkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dan seterusnya dan seterusnya. Al-Bajjar mengatakan, menurutku hadis yang paling sahih tentang tasyahud adalah hadis Ibnu Mas'ud yang tadi. Itu sebabnya itu yang saya kutip dalam buku ringkasan doa sholat, dengan tidak menafikan doa-doa yang lain. Tapi penutur Al-Bajjar di antara 24 redaksi tasyahud itu yang paling sahih yang Ibnu Mas'ud tadi. Ya. Nah, terus penjelasan lafadznya saya segera lanjut saja. Ini konsumsi para ustadz nih. Kalau mau baca silakan. Nah, 7. Dalam hadis tadi disebutkan, saya pun ya. Kemudian hendaklah ia memilih doa yang ia sukai. Lalu berdoa. Ya, habis tasyahud awal, habis syahadatain, boleh berdoa. Tapi kalau karena ini dalam sholat, jauhi kalamunas, doa yang berasal dari perkata manusia. Kutiplah doa di Al-Quran, doa di hadis, boleh. Tapi tidak banyak-banyak, tidak panjang-panjang. Kenapa? Rasul menyatakan hadis yang lain, bahwa duduk tasyahud itu lamanya seperti kau duduk di atas batu yang panas. Saya merasakan tuh, pulang rihlah, bis macet, kesiangan di Mispalah, sudah komat, langsung di jalan itu ngamparkan sajadah. Pas nggak bawa sajadah, jadi tanya ada dus-dus di situ. Pakai dus dan sebagainya, kaki nggak kena sajadah. Lohor Pak di Mispalah di Mekah, panasnya luar biasa. Saya ingat, Pak ingat hadis Nabi mengatakan duduk tasyahud itu jangan berlama-lama. Lamanya durasi seperti duduk di atas batu yang panas. Imam Haram, baik Masjidil Haram maupun Nabawi itu duduk tasyahud awal itu ringan, singkat. Ini sampai syahadatain tadi. Namun di hadis itu juga Rasul memperkenankan boleh dilanjutkan dengan doa. Makanya ada yang menambah dengan sholawat, juga dibolehkan. Ya, boleh sampai syahadatain titik saja, boleh. Yang jelas harus lebih singkat ketimbang tasyahud akhir dan seterusnya. Nah. Masih panjang Pak, atau saya yang dekat beta. Ya, saya kira cukup selesai lah. Ya, mudah-mudahan cukup jelas sementara. Jadi ini belum selesai, baru duduk tasyahud awal. Insya Allah ke depan duduk tasyahud akhir, kemudian lanjut dengan zikir setelah ba'da sholat. Udah gitu selesai bab sholat. Baik, terima kasih. Ngitung naon man? Ngitung piring. Ya, emang saya cukup ya. Ya, cukup. Terima kasih udah 6:30. Terlalu siang, kasihan yang mau ngagoes ya. Mohon maaf atas kesalahan kekhilafan. Insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah minggu pekan depan insyaallah
Kebetulan saya punya agenda ladis layanan dakwah Islamiyah gratis ke Tasikmalaya, ke Kecamatan Indihiyang. Ya, oh ya, betul ya. Oh ya, pukul 6-nya di Markas Al-Ittihad di kawasan Bojongkunci, Kecamatan Paumpek, Kabupaten Bandung. Itu hari Ahad pagi. Jadi mungkin karena kita berangkat habis subuhan, dari sekarang mohon maaf ini, ya, mungkin Ustaz Ahmad nanti bisa menghandle, ya, insya Allah, ya Bu ya. Jadi kemana Ustaz gitu, ada di Bojongkunci. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Terima kasih. Maafkan kesan kekhilafan, infak wakaf sedekahnya. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Haji Asep Rohidin yang pada kesempatan pagi hari ini telah menyampaikan ilmunya di program Ngasuh. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat DM dimanapun berada, kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Selamat menikmati sarapan paginya dan kita akan berjumpa lagi di Ahad yang akan datang. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.